Halo teman-teman, kembali lagi di video saya. Dan kali ini saya ingin mereview sebuah smartphone yang bisa teman-teman lihat ini di video, Redmi 4A. Ini adalah ponsel Android dari Xiaomi. Oke, yang pertama ingin saya bahas adalah desain dan layar. Xiaomi Redmi 4A dikemas dalam desain yang tampangnya nggak jauh beda dengan seri lainnya. Desain warnanya yang terlihat sih agak aneh ya menurut saya, karena tampilan warna pada bagian depan dan belakang berbeda. Di bagian depan putih, di bagian belakang gold. Tapi mungkin sih menurut kalian yang suka seni seperti ini akan berbeda pendapat dengan saya. Tapi meski begitu, secara keseluruhan bodi Xiaomi Redmi 4A ini masih terasa nyaman kok dalam genggaman. Untuk bagian belakang, sekilas jika dilihat sih seperti bahan yang terbuat dari logam atau metal. Padahal sebenarnya sih plastik. Hanya desain tampilannya saja yang membuat seakan seperti bahan metal. Tapi oke lah, harganya juga murah. Untuk lebar layarnya 5 in dengan resolusi HD 720p, kerapatan 294 ppi. Jadi untuk kejernihan sih standar jernih ya. Kemudian di sisi kamera, untuk bagian belakang Redmi 4A ini dibekali kamera beresolusi 13 megapiksel dengan single LED. Kemudian untuk bagian depan 5 megapiksel. Untuk hasilnya sih cukup baik kalau dalam keadaan cahaya yang cukup. Jadi kalau hanya untuk sekedar share-share foto di medsos sudah cukup kok. Berikut contohnya. Ini adalah hasil kamera dari belakang. Dan ini adalah hasil kamera dari depan. Sekarang kita menuju ke sisi prosesor. Untuk prosesor yang digunakan Redmi 4A ini ialah Qualcomm Snapdragon 425 dengan otak quad-core yang berkecepatan 1,4 GHz. Membuat ponsel ini sudah cukup lumayan nyaman untuk pengoperasian sebuah aplikasi. Dan untuk versi Androidnya sudah marshmallow ya. Untuk bermain game sih lumayan nyaman. Panas juga nggak timbul berlebihan meskipun ngegame lama-lama. Namun karena kerapatan layar masih standar, jadi kejernihan mungkin kurang greget ya bagi yang suka detail ketajaman visual game. Tapi oke lah, nggak masalah. Yang penting masih nyaman buat ngegame. Kalau untuk game-game berat sih saya belum mencobanya. Lagian kalau buat pencinta game-game berat juga nggak bakalan lah ngipuin performa Redmi 4A. Secara ponsel dari Xiaomi kan banyak yang performanya jauh lebih baik, tapi harganya juga terjangkau. Cuman bagi kalian yang mungkin pengen ponsel yang benar-benar murah, tapi masih bisa jadi teman andalan buat sehari-hari, Redmi 4A ini cocok kok buat kalian. Untuk penempatan speaker agak berbeda ya di Redmi 4A ini. Yang biasanya Xiaomi lebih sering menempatkan speaker di bawah, di Redmi 4A ini terletak di bagian belakang. Yang menurut saya sih menjadi minus tersendiri. Entah kenapa saya lebih sreg dengan ponsel yang speaker di bawah. Tapi suaranya nggak pecah kok, masih lantang dan halus, nggak cempreng. Kemudian kita beralih ke segi RAM. Di segi RAM, Redmi 4A ini dibekali RAM sebesar 2 GB dan disandingkan dengan ROM sebesar 16 GB. Kalau kurang sih masih bisa ditambah dengan external memory. Di segi baterai, Redmi 4A ini berkapasitas 3120 mAh. Cukup baik juga kok, bisa menemani seharian. Buat screen on time-nya juga bisa nyampe 5 jam.
Namun, satu kekurangan yang begitu terasa pada Redmi 4A ini ialah tidak hadirnya fitur pembaca sidik jari seperti pada Redmi 4 atau Redmi 4 Prime. Oke teman-teman, segitu saja ya. Semoga saja sedikit review dari Redmi 4A ini bisa bermanfaat buat kalian yang mungkin mencari tahu info tentang Redmi 4A ini. Terima kasih sudah mau nonton. Dan jangan lupa follow channelku ya dengan cara klik subscribe bagi yang belum, gratis kok. Follow juga IG ku yang masih baru, yang berminat aja, siapa tahu mau berteman di IG juga. Jangan lupa juga like dan share-nya. Terima kasih sudah mau mampir. Saya Irfan, sampai ketemu di video-video saya yang berikutnya. Bye bye.